jaya, pengemban ampera yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Apa ancaman-ancaman yang kita hadapi sekarang ini? Negeri, radikalisme, tantangan besar kita. Intoleransi, tantangan besar kita ke depan. Terorisme, tantangan besar kita ke depan. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan yang telah berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan kita, serta merawat persatuan dan kesatuan nasional. Politik identitas itu dimanapun akan merusak bangsa dan memecah belah. Kalau Ganjar tidak dicapreskan, PDIP hancur. Itu udah muncul banyak. Itu klaim yang harus diuji secara ilmiah. Mengapa? Pernyataan semacam itu mengasumsikan ya elektabilitas PDIP itu sebagai dependent variable, sementara Ganjar sebagai independent variable. Jangan-jangan yang terjadi sebaliknya. Ada namanya reverse causality. Jadi penyebabnya sebab sama akibat kan nggak jelas. Apakah elektabilitas Ganjar ditentukan oleh PDIP ataukah sebaliknya PDIP elektabilitasnya ditentukan oleh Ganjar. Pemerintah nggak pernah bilang orang Islam itu radikal, tapi ada orang Islam yang melakukan gerakan radikal itu pasti, dan sudah banyak. Nggak bisa, justru saya ini Islam, makanya saya membela orang Islam yang banyak. Radikalisme itu tidak ada agamanya, itu benar. Memang karena memang agama itu tidak mengajarkan itu. Nah, pemeluknya kemudian berkelindan dengan berbagai kepentingan, dia menciptakan militansi yang berlebih untuk kepentingan politik berbasis agama. Itulah terciptanya radikalisme, ekstremisme, dan terorisme itu. Konsep-konsep martirdom, konsep-konsep mati syahid, jihad, mujahidin, dan sebagainya tercipta dari irisan-irisan politik. Semuanya seperti itu pada awalnya. Pada akhirnya apa? Orang bukan hanya mati untuk Tuhan, orang akhirnya mati untuk agama. Ketika sudah mati untuk agama, orang mati untuk pemuka-pemuka agama. Ada radikalisme yang keliru diterapkan di situ. Kalau memang kita mau berpikir radikalisme dalam tataran normatif, seharusnya radikal yang memang mati untuk Tuhan sah-sah saja, tapi bukan untuk kekerasan terhadap orang lain. Tidak ada pelanggaran kemanusiaan di situ. Karena apa? Basis semua agama itu berbasis kemanusiaan dan kedamaian. Ini yang sangat substantif dari semua agama-agama. Ada banyak definisi tentang radikalisme yang hampir semuanya berbeda. Jangankan orang per orang, negara saja dari satu whole entity, satu entitas besar. Itu sebenarnya memang definisi tentang radikalisme itu berbeda. Ada banyak sekali teori-teori tentang definisi radikalisme. Tapi kalau saya sebagai orang Islam dan juga menurut saya cocok, ada satu definisi yang diterangkan oleh salah satu pemikir Mesir, akademisi Mesir, namanya Syekh Usama Said Al-Azhari. Dia bilang begini, ketika orang sudah mendevaluasi negaranya, itu sudah radikal. Sederhana. Kalau saya bilang sekarang, mengapa FPI itu saya anggap radikal, dan saya tulis ini berkali-kali, karena kalau kita baca ADART-nya, tidak ada satupun menyebut nama Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nggak ada. Satu, cita-citanya menciptakan negara Indonesia menjadi daulah Islamiyah khilafah minhajin nubuwah. Itu jelas. Yang kedua, cita-citanya mati syahid. Cara berjuangnya dengan cara jihad. Bahkan penjara dianggap uzlah. Uzlah itu menyepi. Artinya apa? Gerakan-gerakan berbasis kekerasan radikal, ekstrim, dan teror ini bagi FPI ini dianggap sebagai satu jalur perjuangan. Ini makanya kalau ada orang bilang FPI itu radikalnya di mana? Ya baca ADART-nya. Satu contoh, Filipina itu menganggap
bahwa radikalisme itu separatisme. Orang-orang yang ingin memerdekakan diri itu baru radikal. Pada akhirnya apa? Filipina telat dia mengantisipasi gerakan radikal yang kemudian semakin menggurita. Setelah telat, tidak ada cara lain untuk mencegah. Dia melakukannya dengan perang terbuka, perang simetris, asimetris yang terjadi di Marawi dan Julu. Seperti itu. Akhirnya adalah apa? Ketika perang terbuka terjadi, casualty-nya besar, korban-korbannya besar, cost-nya pun besar. Indonesia jangan sampai kayak gitu. Makanya Indonesia saat ini memang ada beberapa pada tataran polemik saat ini menghadapi kelompok radikal ini, kita kadang-kadang kelabakan. Kelabakannya di mana? Di produk hukum. Satu contoh, di Indonesia dalam 2 tahun terakhir ini ada fenomena namanya anarko-sindikalisme. Ini juga gerakan radikal, tidak berbasis agama, berbasis politik, diciptakan oleh Mikhail Bakunin pada zaman dulu. Sekarang dia berplatform berbasis gerakan buruh, lalu mereka melakukan destruksi terhadap produk-produk kapitalis. Bank dihancurin, stasiun dibakar, segala macam. Itu terjadi di kita ketika Omnibus Law kemarin. Ini kan anarko. Tapi apakah ini dianggap radikal, ekstrim, dan teror? Enggak, undang-undang kita tidak mengatakan itu. Dia akhirnya ditarik ke ranah pidana umum. Inilah contoh bagaimana kekeliruan kita mendefinisikan radikal pada akhirnya berpengaruh terhadap produk hukum. Densus 88 kemarin sempat protes, berpolemik. Anarko itu teroris, harus diselesaikan dengan undang-undang teroris. Tapi ternyata tidak, menurut Bareskrim. Ini pidana umum, karena undang-undangnya memang mengatakan itu pidana umum. Teroris itu dalam konteks, menurut undang-undang itu memang harus ada jaringan, terstruktur, dia melakukan gerakan-gerakan makar, gerakan-gerakan yang sifatnya subversif, dan ada pola gerakannya. Maka ketika anarko-sindikalisme melakukan gerakan destruktif, ya hanya dianggap sebagai perusakan sarana publik saja. Itu salahnya. Ini kalau saya mau sejarah tentang FPI. FPI tahun 98 ini didirikan oleh Wiranto. Dan didirikan juga oleh Kapolda Metro waktu itu namanya Nugroho Jayusman. Juga di situ ada Farul Razi, Menteri Agama yang kemarin. Dari mana ini? Namanya dulu bukan FPI, namanya PAM Swakarsa. Dia direkrut dari mana? Dari preman-preman Banten dan preman-preman Betawi yang kemudian diakomodir, difasilitasi dan dijadikan alat pukul untuk melawan mahasiswa. Gerakan 98. Ketika pasca reformasi, ini kehilangan induk. Dia ketika kehilangan induk, kemudian dia bermetamorfosis dalam berbagai bentuk. Ada 3. Ini ada 3. Ada 3 jalur FPI ini kalau kita mau tahu. Satu, melalui jalur politik. Banyak ini. Jalur politiknya macam-macam. Lalu yang kedua ada jalur ekonomi. Jalur ekonomi adalah yang malak-malak. Kalau diskotik yang nggak nyetor, nanti digerebek. Nah, ini jalur ekonomi. Banyak yang nempel ke sini. Ada jalur teroris. Teroris ada 37 teroris terdaftar sebagai pengurus dan anggota FPI. Ada 37 valid, tapi yang jelas ini pengurus terstruktur dan tercatat di dalam tubuh FPI. Ini ada 3 ini. Mereka kemudian bermetamorfosis dan oleh waktu itu masih ketuanya Habib Rizik, ini dijadikan alat bentur dan dijadikan alat transaksi politik bawah tangan. Dia kasarnya melacurkan diri untuk satu kekuatan politik tertentu. Tapi memang begini, mengapa saya sering menulis HPI ini lebih identik dengan Khawarij? Karena memang Khawarij itu seperti itu, gesturnya seperti itu. Dia akan melawan siapapun yang memerintah pada saat itu, sampai dia itu berhenti kalau dianya yang memerintah. Ini Khawarij ini. Khawarij itu adalah satu kelompok di dalam Islam, kelompok ekstrim dan radikal pertama dalam sejarah Islam yang sudah terbentuk dari sejak Kanjeng Nabi itu masih ada. Pengulangan sejarah. Ini memang sudah ada. Makanya saya pernah nulis ya Mas John ya, bahwa FPI ini adalah secara gesturnya itu memang sangat-sangat Khawarij kalau menurut saya. Mereka selalu melawan pemerintahan. SBY juga waktu itu dilawan. Cuma pinter SBY dulu. Habib Rizik ditahan supaya bisa dikuasai FPI ini. Dijadikan alat mesin politik sehingga dia terpilih 2 periode. Nah, di zaman Jokowi buahnya itu di sini. Ketika Jokowi juga tidak mau menggunakan politik kanan dipakai oleh Pak Prabowo, kemudian dia harus melawan pemerintahan Jokowi. Nah, ini terus terjadi sampai 2019. Padahal ini yang saya juga heran dari Pak Prabowo waktu itu. 2 kali FPI tidak pernah bisa memenangkan dia menjadi presiden. Padahal masih dipakai lagi. Dia tergoda oleh posisi elektoralnya terpilihnya Gubernur Anies di Jakarta yang ternyata mandul secara nasional. Berjaya di satu daerah belum tentu berjaya di seluruh negara, belum tentu. Meskipun FPI kenyataannya memang ada di tiap daerah, tapi
Ya, secara elektoral kecil, Mas, karena memang FPI mungkin ya secara organisatoris ya tercatat sebagai anggota FPI, tapi dalam belahan-belahan elektoral regional mereka kan terpisah-terpisah. Kasarnya gini, satu contoh, saya anggota FPI, sampean dari PDIP nyalek, saya milih sampean kan. Meskipun FPI memilih orang lain, kan seperti itu. Ada irisan-irisan. Ini kan memang salah satu komplikasi dari satu sistem multipartai kita. Pada akhirnya adalah apa? Sesuatu yang sudah dikuasai secara elektoral dari pusat, di daerah itu belum tentu solid sampai ke daerah. Makanya banyak partai-partai yang sering tertipu di situ. Rekom segala macam, mentang-mentang di DPRD di daerah itu punya 4-5 kursi, tapi ternyata tidak sanggup menjadikan seseorang menjadi satu pemimpin daerah. Karena memang irisan-irisan politik itu berbeda. Ya, sistem politiknya memang harus dirubah. Selama kita masih mempunyai sistem multipartai seperti ini, politisasi agama itu tidak akan bisa kita hindari. Ketika politisasi agama itu sudah bergulir cepat, mengalir kemana-mana, radikalisme itu pasti akan tumbuh kembang di situ. Kejayaan akan kembali ke tangan umat Islam, insya Allah. Tetap yakin. Saya Karin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.